Haleluya, semua kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Shalom. Shalom. Senang bisa bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Saya masih ingat berapa tahun yang lalu melayani di sini ibadah baru 2 kali. Sekarang sudah 4 di sini. Malah tadi ditanyain, Pak Kris bisa 5 nggak? Sekalian yang cabang 1 lagi. Waduh, sorry kamu siap deh. Kayaknya nggak kuat 4 kali saja. Tapi saya boleh merasakan bahwa Tuhan demikian baik sama kita. Katakan amin. Ya? Tuhan memberkati luar biasa kota kita. Tuhan juga memberkati gereja kita. Nah, selama saya mendarat kemarin di sini sampai hari ini, ya kelihatannya cukup heboh ya Bapak Ibu Saudara, Manado dan Sulawesi Utara, karena ternyata provinsi ini juga provinsi ini rentan juga dengan namanya coronavirus. Tapi saya mengucap syukur sama Tuhan, Anda di tempat ini, ya setidaknya Manado dan sekitarnya, boleh saya katakan lebih dewasa daripada kami yang di Jakarta. Di Jakarta baru coronavirus 2 aja, toko udah diserbu dan segala macam dibeli. Bahkan yang nggak perlu dibeli pun dibeli jadinya, ya kan? Kurang kerjaan. Udah, nggak usah panik. Sekarang kita tahu bahwa kenapa panik. Kok katakan doa, damailah Indonesiaku. Itu artinya shalom. Dan shalom artinya apa? Kita tenang, kita tidak panik. Kita percaya bahwa Tuhan tetap melindungi negeri ini sebagaimana Dia sudah lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Katakan amin. Ya, beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Dan mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, meneruskan saja pesan dari Ketua Umum Sidang Sinode Gereja Betel Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Rubin Hadi Abraham, yang menyarankan supaya kita juga gereja tidak jadi batu sandungan, maka kita minimalkan sentuhan kulit. Makanya mungkin ada yang hari ini yang salaman tangan masih mau, ada yang nggak mau. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara ya, jangan tersinggung. Saya bikin tangan saya kok dia nggak mau salam, nggak usah tersinggung, nggak apa-apa, boleh kok ya. Tapi kalau mau salaman tangan juga, ya siap-siap cuci tangan juga ya. Ini kan sederhana saja. Anda mau bilang salam sehati, mau ngangguk, mau kayak Ali Kungfu pun ya nggak apa-apa, mau kayak Chinese Mai Tai pun nggak apa-apa, atau apa kabar nggak apa-apa, siku nggak apa-apa, tangan nggak apa-apa, asal jangan nampar, gitu aja ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tolong kita lakukan ini dengan hikmah. Kalau kita lakukan ini dengan benar, saya percaya gereja tetap akan bisa operasional. Katakan amin ya. Hari-hari ini juga bahkan sudah keluar, kalau bisa untuk sementara tidak ada altar call dulu, tidak ada dulu pengurapan ya. Bukannya kita takut, enggak. Cuma nanti kalau pendetanya ngurapi kayak begini, ada videonya diviralkan di luar sana, orang bilang, nah ini kan gereja sumber penyakit, susah lagi. Ya kan? So kita jalankan dengan baik, kita tetap melihat kepada Kristus. Kita tidak melihat corona, kita lihat Kristus. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara besar. Katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Nah, ibadah yang jam 5 ini saya percaya kembali lagi mengenai dimensi yang baru. Katakan dimensi yang baru. Itu artinya kita harus bertumbuh dan berkembang ke arah Kristus. Katakan ke arah Kristus. Kalau kita dikatakan bertumbuh, kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Makin lama makin mirip Tuhan Yesus. Katakan amin. Bilang kanan kiri, bertumbuh ke arah Kristus. Bilang balik sama dia, jangan ngomong doa, kamu juga. Haleluya ya. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana kita bisa mengenal Yesus sekarang? Kita sudah gak mengenal Yesus dengan baik? Tadi pagi saya berbicara mengenai Yesus, dan hari ini juga saya akan berbicara mengenai Yesus, tapi dalam sudut yang berbeda. Saya percaya hari-hari ini mungkin banyak orang bertanya gini, kalau Yesus itu adalah baik, kenapa Dia biarkan ada sakit penyakit seperti ini? Atau katakanlah tidak sakit penyakit. Berapa banyak yang mungkin orang bertanya, kalau Yesus baik, kenapa Dia biarkan Oma menderita? Kalau Yesus baik, kenapa keluarga saya berantakan? Kalau Yesus baik, kenapa masih ada kejahatan? Kalau Yesus baik, kenapa nggak dibiarkan aja sih semua ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dan banyak orang yang berkata, jangan ikut Yesus, karena Yesus ternyata adalah Allah yang tidak mengasihi dan Allah yang tidak peduli. Itu banyak orang berkata begitu. Tapi pada sore hari ini saya mau mengatakan, tidak ada Allah lain di atas muka bumi ini, tidak ada Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang begitu peduli sama kita, yang begitu memahami kita, kecuali Tuhan Yesus. Katakan amin. Tema khotbah saya pada kebaktian jam 5 ini adalah bahwa Yesus, Dia adalah Tuhan yang begitu memahami kita, bahkan jauh lebih paham tentang kita dibandingkan kita memahami diri kita sendiri. Yang mau mendengarkan khotbah ini katakan amin. Ya, seringkali kadang-kadang pun kita nggak tahu kan kita ini paham diri kita sendiri atau enggak.
ya kan? Tapi Tuhan ternyata mengetahui kita jauh lebih baik daripada kita mengetahui diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, teks yang akan saya angkat itu adalah dari Yohanes 11, ya, kisah mengenai Lazarus dibangkitkan. Tapi Yohanes 11 ini sebenarnya cukup panjang, sehingga saya tidak akan angkat semua ayat, hanya beberapa saja. Tapi saya encourage Bapak Ibu Saudara sekalian, paling tidak malam ini sebelum Anda tidur, Anda baca Yohanes 11, supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan gambaran yang lebih besar, mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai apa yang disampaikan. Saya sangat percaya ketika Bapak Ibu Saudara merenungkan kembali khotbah yang Bapak Ibu Saudara dengar hari Minggu, maka Roh Kudus akan berbicara lebih dalam dan lebih spesifik dibandingkan apa yang sudah saya sampaikan, ya. Tapi untuk sementara, untuk saat ini kita akan lihat, mari kita buka Yohanes 11 ayat 1 sampai 6 terlebih dahulu, ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Mari kita buka kitab suci kita. HP suci, iPhone suci, Oppo suci, Samsung suci. Oh, layar suci juga sudah ada. Haleluya. Saya lihat dari depan sini luar biasa, ya. Ini generasi ibadah jam 5 ini lengkap ininya, generasinya. Milenial ada, kolonial juga ada. Ada yang lebih tua gak imperial, kayaknya gak ada, ya. Haleluya. Khusus yang milenial, ya. Kalau seandainya Alkitab di handphonemu itu kebukanya agak susah, Om Kris mau kasih tips, ya. Ini kenapa sih handphonenya nggak kebuka Alkitabnya? Coba dicek di handphonemu. Jangan-jangan ada konten tidak suci di dalam. Makanya jadi berantam Alkitabnya di dalam, ya. Oke, saya akan baca Bapak Ibu Saudara, ya. Lazarus dibangkitkan, ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Stop dulu di sini. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di ayat 2 dikatakan Maria perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara tentu masih ingat cerita ketika ada seorang perempuan yang kedapatan sedang melakukan perzinahan, lalu dia diseret di hadapan Tuhan Yesus, dan para ahli agama mengatakan menurut hukum Musa maka dia harus dihukum mati. Masih ingat cerita itu? Ya, dan lalu kita tahu ternyata akhirnya wanita itu dihukum mati. Saya mohon dengan hormat Anda memahami kisah ini, ya, karena banyak orang sekali yang menggunakan ini tidak memahami bahwa seolah-olah Tuhan tidak menghukum wanita ini. Dengarkan baik-baik apa respon Tuhan Yesus ketika diperhadapkan wanita yang kedapatan berzina. Tuhan nggak bilang begini, udah ampuni aja, udahlah kalian semua berdosa, pergi aja. Enggak, Tuhan malah mengkonfirmasi perempuan ini harus dihukum mati. Mana kalimatnya? Barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan lempar batu pertama. Dan seandainya memang hari itu ada yang tidak berdosa, lempar batu dan perempuan ini mati, Tuhan tidak salah. Kenapa? Hukum Taurat mengatakan demikian. Upah dosa ialah maut. Dan wanita yang kedapatan melakukan perzinahan, apalagi persundalan, hukumannya hukuman mati. Siapa bilang Tuhan tidak pro hukuman mati? Itu dia yang buat peraturan itu. Hati-hati, ya. Tetapi Tuhan bilang hukuman mati harus dijalankan, tapi yang melakukan hanya tidak buat dosa. Satu persatu orang-orang itu pada pergi. Kenapa? Karena semua tangan kita pun hari ini kita ada dosa, betul? Tapi kemudian ketika semua orang sudah pergi, perempuan ini justru dalam keadaan jauh lebih bahaya. Kenapa? Orang-orang itu gak punya hak untuk menghukum mati dia, tapi yang tidak punya dosa berhak hukum mati dia. Dan sekarang di hadapan perempuan ini muncullah satu-satunya yang punya hak menghukum mati dia. Siapa itu? Yesus. Makanya Yesus berkata, tidak ada yang menghukum mati kamu. Lihat pertanyaan ini. Kalau Yesus hari itu ambil batu dan hukum mati perempuan ini, Yesus gak bisa dipersalahkan. Karena hukum memang berkata begitu. Memang harus demikian. Tapi kenapa akhirnya perempuan ini gak dihukum mati? Kenapa Maria gak dihukum mati? Karena Maria kemudian melakukan sesuatu, jawaban yang luar biasa. Nun, Kyrios. Tidak ada yang menghukum kamu? Tidak ada, Tuhanku. Sepanjang kisah itu Yesus dipanggil guru, dipanggil rabi. Tapi hanya perempuan yang kedapatan berbuat dosa ini yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Dan hukum yang bersama berlaku kepada perempuan ini. Barang siapa yang memanggil nama Tuhan, dia diselamatkan. Dia panggil Yesus Tuhan, dan Tuhan katakan, aku tidak akan menghukummu. Pergilah dan jangan buat dosa lagi. Wah, perempuan ini demikian luar biasa. Dia ambil minyak narwastu yang sangat mahal. Dia pecahkan di dalam kejadian yang berikutnya. Ditaruh di atas kepala Tuhan Yesus sampai turun ke kaki-kakinya, dan dia sekat dengan rambutnya. Rambut adalah lambang mahkota bagi perempuan Yahudi.
tubuhnya dan rambutnya mungkin dulu dipakai untuk menggiring pria-pria ke tempat tidurnya, tapi sekarang dia sudah disucikan, dia diampuni Tuhan. Dia persembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan Yesus. Siapa perempuan ini? Ini ternyata adalah adik perempuan dari Lazarus. Jadi kisahnya masih berlanjut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Singkat cerita, dari Maria Yesus mengenal Marta, dan kemudian akhirnya jadi kenal Lazarus. Yuk kita lanjut bacanya ya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, baca sama-sama, 2, 3, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yang percaya firman Tuhan berikan kekuatan, katakan amin. Singkat cerita, Yohanes 11. Tuhan Yesus lagi melayani suatu tempat, lalu ada kurir datang membawa pesan. Yesus yang engkau kasihi sedang sakit. Dalam bahasa aslinya dikatakan begini artinya ya, Yesus, your philo, philomu lagi sakit. Philo itu bahasa Yunani artinya begini, teman dan sahabatmu yang terbaik. Your best friend, BFF, best friend forever. Ya, ini lagi sakit. Dan sakit yang digunakan bahasa asli di sini adalah sakit yang mendatangkan kematian. Jesus, your best friend is dying. Sahabatmu yang paling kamu sakit, yang paling kamu kasihi itu, Yesus tetap punya sohib, namanya Lazarus. Sohibmu itu mati yang udah gak bisa dicegah lagi, pasti akan mati segera. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar saudara kita, teman kita yang kita kasihi sakit, kita langsung buru-buru cari tahu kan, dia di mana sekarang? Di rumah sakit. Tentu kita akan segera buru-buru pengen mengunjungi, betul kan ya? Tapi di Yesus punya sahabat namanya Lazarus, bukannya buru-buru dia ke Betania, malah dikatakan dia sengaja stay di tempat di mana dia berada 2 hari. Bahkan kalau kita lebih lanjut, akhirnya by the time dia ke Lazarus, Lazarus sudah mati 4 hari. Dan proses pembusukan tubuh sudah dimulai. Dia sudah mulai busuk. Tuhan Yesus malah memberlakukan dia gak langsung mengunjungi sahabatnya. Tapi kemudian nanti kita akan baca ada interaksi yang luar biasa dengan Maria dan Marta. At the end of the story, di akhir cerita itu, Yesus buktikan bahwa dia sungguh adalah Allah yang berkuasa, baik atas kematian dan kehidupan. Dia membangkitkan Lazarus. Dan kebangkitan Lazarus sekarang menjadi pengharapan bagi kita juga. Kita yang adalah sahabatnya Tuhan Yesus, kita pun kelak akan memiliki hidup bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Tapi poin apa yang mau saya angkat di sini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dapat memakai apapun, siapapun, cara bagaimanapun untuk menyatakan kemuliaan dan kasih-Nya kepada kita. Katakan amin. Apa sih keinginan hati Tuhan yang paling dalam? Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau engkau menyelidiki kehidupan Tuhan Yesus, engkau menyelidiki kehidupan Allah, tidak ada yang lain yang Tuhan pikirkan kecuali ingin memberikan kita yang terbaik. Katakan amin. Katakan amin. Namun seringkali kita lupa. Kita pikir yang terbaik itu artinya uang banyak. Kita pikir seringkali namanya terbaik berarti sehat selalu. No, yang terbaik itu apa? Alkitab katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat memberikan nyawanya untuk sahabatnya juga. Kalau engkau mau mengukur kebaikan Tuhan, jangan ukur dari berapa tebal dompetmu, bukan ukur dari seberapa sehat engkau, berapa banyak tempat teman yang kau miliki, tapi lihat kembali kepada salib Kristus itu. Lihat kepada Allah yang luar biasa, yang mau jadi hina sama kayak kita manusia, mati di kayu salib supaya oleh darah dan bilurnya kita ini yang sakit menjadi sembuh, kita ini yang kusta dan penuh dengan dosa, kita dikuduskan dan layak untuk menghadap hadirat Allah. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tetapi supaya Tuhan bisa berikan yang terbaik ini sama kita, seringkali, kerap kali Tuhan harus pakai cara yang gak enak. Kenapa? Karena manusia seringkali kita nggak sadar kebaikan Tuhan. Kita sudah terima kebaikan, tiba-tiba ada kejadian yang nggak enak, kita tanya di mana Tuhan? Lah Tuhan bilang, selama ini saya bikin baik sama kamu, nggak sadar. Lihat, ya kan? Orang bilang mana Tuhan? Kalau Tuhan baik, gimana dengan kejahatan kau masih
merajalela. Kok masih ada penjahat? Loh, kok nyalahin Tuhan karena penjahat? Bumi ini rusak bukan karena Tuhan, karena manusia yang bikin rusak, karena manusia bikin dosa. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, kejahatan belum bisa merajalela luar biasa, itu justru karena kasih karunia Tuhan. Ini Tuhan saja, Roh Kudus saja masih ada di atas muka bumi, kejahatan masih bisa terjadi. Bayangkan sekarang kalau nggak ada Roh Kudus di atas muka bumi, dan nanti akan muncul waktunya Roh Kudus tidak ada lagi di muka bumi. Kapan itu? Ketika gereja diangkat. Ketika orang-orang yang Tuhan temukan itu layak menjadi mempelai wanitanya. Artinya mempelai wanita apa? Bersama dia dengan dia untuk selama-lamanya. Itu diangkat, diangkat. Ketika ini diangkat, rapture terjadi, Roh Kudus tidak ada lagi di atas muka bumi. Apa yang kita Wahyu katakan? Ketika Roh Kudus sudah tidak ada lagi di atas muka bumi, bangkitlah antikristus dan kejahatan merajalela. Lihat, kalau hari ini dunia masih bisa tertib, kalau sampai hari ini kehidupan masih bisa berputar. Tahu kenapa? Karena Tuhan masih menunjukkan jati dirinya di atas muka bumi ini. Masih ada Roh Kudus, dan itu yang masih ada gereja Tuhan yang memperjuangkan hak-hak yang benar, memperjuangkan hal-hal yang benar. Yang mengerti katakan amin. Tapi Tuhan seringkali supaya dunia ini melek, supaya anak-anak Tuhan tidak jadi Kristen kapal selam. Do you understand Kristen kapal selam? Munculnya hanya pas Paskah dan Natal saja. Kadang-kadang Tuhan harus izinkan ada badai dan goncangan. Karena seringkali justru ketika Tuhan agak sedikit tarik kasih karunia-Nya, justru di situ orang mulai cari Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa. Katakan amin. Lihat mengenai COVID-19 ini, orang udah pada mulai cari Tuhan, tapi gereja ada yang tutup, ada yang ketakutan. Menara doa di SICC Tower di Bogor, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba angka yang naik ke sana makin banyak, ya kan? Saking mulai makin banyak, mau nggak mau kita nggak tahu ini dari gereja mana aja datang nih, kan untuk bangsa-bangsa. Ya sekarang pun kita harus siapkan alkohol, kita cek suhu dan yang lain-lain, supaya jangan dituduh ini dia sumber penyakitnya. Oh enggak, ya kan? Tapi orang mulai cari, angka orang datang ke KUL mulai banyak. Kenapa? Udah mentok semua. Buku ekonomi mau ngomong apa lagi, buku kedokteran nggak bisa buat apa-apa. Tuhan lagi tunjukin kalau orang terlalu sombong mengandalkan kekuatan, yang di depan nggak tahu buat apa, yang di kiri kanan belakang nggak tahu buat apa, tinggal satu solusi, lihat ke atas. Kristus memiliki solusi atas problem apapun juga. Dan di dalam kisah ini, Yesus harus menggunakan peristiwa tidak enak. Lazarus dibiarkan mati 4 hari supaya dia membuktikan kepada Maria dan Marta, kepada orang-orang Yahudi, kepada guru-guru agama, kepada semua gereja di sepanjang abad, sampai kepada kita juga di Marina Plaza ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dia adalah Allah yang peduli, dia yang memiliki kuasa, kematian dan kehidupan, semua ada di tangan dia. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tapi pastor, sekali lagi, kenapa sih kalau Tuhan baik bisa muncul sakit penyakit? Kenapa bisa muncul sakit penyakit dan masalah? Mengenai sakit penyakit dan masalah sebenarnya ada 4 alasan, Bapak Ibu Saudara ya, kenapa itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, sakit penyakit atau persoalan bisa muncul karena kita melawan hukum natural, ya. Katakan melawan hukum natural. Tuhan itu membuat segala sesuatu itu berjalan dengan baik. Ada pagi, ada siang, ada malam. Manusia perlu istirahat, manusia perlu makan, manusia perlu olahraga. Itu yang namanya hukum natural. Hukum natural berbicara begini, kalau kita nggak jaga kesehatan, ya dapatnya kesakitan. Sederhana aja, ya. Kalau kita makannya nggak benar, ya kita akan sakit. Tapi kalau kita jaga tubuh kita baik, ya tentu sakit penyakit tidak akan datang. Dan siapapun pasti akan bisa berkata, orang yang rentan terhadap penyakit adalah orang yang tidak sehat. Betul kan? Nah hari ini Bapak Ibu Saudara gak usah bingung kalau masalah COVID-19, Bapak Ibu Saudara, ya kan muncul lagi. Karena dari dahulu semua negara di dunia sudah teriakin sama RRC, tolong jaga kesehatan, tolong makanan itu dikontrol. Kalau toh juga mau makan segala macam, mulai dari Batman sampai Scooby-Doo, ya kan, ya tolong dikontrol. Ini kan nggak darahnya berserakan di mana-mana dan yang lain-lain. Makanya sekarang kita melihat sejak dulu tahun 2000-an ada SARS, ada flu burung, ada flu babi, dan sekarang COVID-19. Lihat, mereka juga harus hidupnya benar, ya kan? Bapak Ibu Saudara sekalian, jaga kesehatan. Tapi kalau seandainya sudah kita nggak jaga kesehatan lalu sakit, jangan nyalahin Tuhan. Saya berdoa di ibadah yang jam 5 ini juga tolong benar-benar perhatikan yang namanya hidup sehat. Saya berdoa tidak ada lagi yang merokok di tempat ini, ya.
Sudah jelas ada gede-gede sekali itu di sebelah sana itu, ya kan, merokok. Peringatan pemerintah dapat mengakibatkan kanker, impotensi, gagal jantung, paru-paru. Tetap aja masih kebah. Malah peringatannya udah gede banget di situ. Sudah sampai dibolongin bapak itu di sini, ya kan? Tetap aja dirokokin. Dan akibatnya apa? Kenapa Indonesia sekarang panik? Wajar. Karena 2 tahun yang lalu WHO sudah mengatakan negara dengan paru-paru paling lemah sedunia itu adalah Indonesia. Kenapa? Generasi kita ini suka sekali merokok. Dan ini adalah perokok dengan nikotin tertinggi di dunia. Itu fakta. Masalahnya kalau berhenti merokok gak dapat duit. Jadi kan sekarang nyari duit kan? Lihat, generasi yang kolonial, generasi saya lah, 40 ke atas. Oh, Pak Kris 40 ke atas, nyaris kepala 5. Tapi karena dalam Tuhan tetap ganteng. Nah, gitu aja lah ya. Sedikit narsis. Ya, coba lihat generasi yang 50-an ini merokok, wah disuruh segala macam. Muncullah generasi milenial sekarang sama Z yang nggak puas dengan rokok. Mereka pakai yang lain kan, yang elektronik itu yang bentuknya apa itu, yang dihisap jadi asapnya jadi banyak banget itu kalau bilang. Vape. Nah, vape, iya kan? Buset, vape. Bukannya vape itu merek obat nyamuk. Tapi lihat, nggak puas begini sekarang. Saya lagi makan di warung, asik-asik makan sate kambing di dekat rumah saya di Bogor sama istri saya. Tiba-tiba asap banyak. Awan kemuliaan. Oh ternyata bukan. Vape itu, ya ampun. Dek, rokoknya tempat yang lain aja. Pak, jangan so tau ngatur-ngatur kami. Saya nggak ngatur kamu, saya ngatur saya. Enak aja rokok sana kalau ngacurin orang lain. Oh iya, lihat. Seringkali kita nggak jaga kesehatan. Sudah dibilang makan banyak sayur, gak dimakan. Nah, sudah dibilang makan obatnya, jangan jadi logat Medan keluar ini, ya. Kalau memang sudah usia, maaf ya, atau di Roh Kudus ngomong, saya mau mengingatkan, nggak tahu apa yang hadir di sini atau yang di rumah. Kalau memang dokter bilang harus makan obatnya karena jantung sudah lemah, kolesterol dan yang lain-lain, makan aja. Namanya juga badannya lemah, turutin aja yang natural supaya kuat, ya. Semua yang hukum natural, Anda mau lawan pakai apapun, gak akan beres. Kenapa? Ikuti saja apa yang sudah ada. Yang ngerti katakan amin. Contoh selagi, Anda hukum natural ya. Anda mau menyeberang jalan. Secara natural Anda harus tengok kanan dan kiri kan? Nah, ketika ada mobil ya jangan menyeberang. Tunggu sampai luas waktunya. Sampai mobil atau motor agak jauh. Baru Anda menyeberang dengan baik. Itu namanya natural. Yang nggak natural kayak begini. Udah jelas mobil dan motornya kenceng-kenceng banget. Anda mau menyeberang, Anda lakukan. Saya akan tutup mata saya. Dan saya akan baca Mazmur 91. Tuhan akan melindungiku, aku akan menyeberang tanpa melihat. Bret, ya ketabrak lah. Tangan di sebelah mana, kaki di sebelah mana, gitu aja. Lihat, Bapak Ibu Saudara, yuk makanya hidup sehat. Ya, jangan salahkan Tuhan kalau hidup kita tidak natural, hidup kita tidak sehat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa sakit penyakit bisa muncul? Karena mungkin kita melawan perintah atau hukum Tuhan. Tuhan demikian baik sama kita sampai Tuhan kasih sama kita hukum dan peraturan. Bukan untuk menyusahkan hidup kita, nggak ada. Tuhan kasih perintah, Tuhan kasih peraturan itu bukan untuk bikin hidup kita susah. Malah kita susah kalau kita tidak melakukannya. Lihat, Tuhan katakan pikul ini. Kenapa? Supaya engkau aman. Lihat orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidupnya tenang-tenang aja. Seringkali kita suka mempertanyakan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi sekarang saya berdoa melalui wabah dan resesi ekonomi ini, sekarang orang udah gak mempertanyakan firman Tuhan lagi. Yang paling dekat kemarin itu kan yang masalah persembahan sulu. Ternyata video saya lagi ngomong udah beredar di mana-mana. Sampai saya dapat gelar Bapak Persembahan Sulu. Banyak yang protes dan yang lain-lain. Tapi sekarang kelihatan kan orang yang hatinya ke duit, ke hepeng, ke doku, ini lagi begini, ikut dia ke sana turun. Tapi kalau hatinya ke Tuhan, perintahkan persembahan sulung ya, sana. Tuhan naik terus, dia ikut naik. Tapi yang hatinya ke duit, duit lagi amblas, nah turunlah kau ke amblas itu. Lihat, orang-orang kasih persembahan sulung tenang aja. Ekonomi begini-begini tenang, itu pun akan berlalu. Lihat, seringkali kita suka berdebat dulu, please jangan begitu. Ya, ini 2 minggu ini saya sudah ngomong dulu gereja GBI Gatot Subroto tuh banyak dibilang gerejanya cetek, ajarannya sesat dan yang lain-lain. Tapi sekarang seluruh dunia malah ngikutin. Mazmur 91 sebelum ada COVID-19 ini dibilang, kok gereja Gatsu ngajarin Mazmur 91 kayak mantra. Buset, padahal itu firman Tuhan. Masa firman Tuhan dibilang mantra? Yang bilang mantra siapa? Sekarang semua orang berdoa Mazmur 91.
Keuskupan Agung Katolik Jakarta hari ini keluar perintah dari Uskup Agung Jakarta, semua gereja harus mendoakan Mazmur 91. Bayangkan itu. Di Amerika Presiden Donald Trump bilang Mazmur 91. Luar negeri aja ngikutin apa yang Pak Niko ngomong 10 tahun yang lalu. Seorang hamba Tuhan yang gak bisa bahasa Inggris ngomong Mazmur 91, tapi sekarang efeknya global, semua Mazmur 91. Ya, di handphone ada Mazmur 91, baca Mazmur 91. Kalau nggak hafal juga nyanyikan aja lagunya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yang ngangguk-ngangguk berarti tahu lagu itu. Yang nggak ngangguk-ngangguk kayaknya lebih muda. Om Kris mau bilang, percaya dulu ada lagu itu, gitu aja. Beda generasi. Lihat sekarang semua Mazmur 91. Dulu kita dituduh, apa ini? Doa Yabes. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kok doa Yabes yang diajarin? Seharusnya doa Bapa kami dong. Doa Bapa kami juga kita ajarin kok. Apa ini gereja menjaga doa Yabes? Jadi jemaat meminta-minta sama Tuhan. Loh, Tuhan itu adalah Bapa kita. Masa saya minta sama Bapa orang lain? Giliran sama setan, gereja nggak berani ngomong. Iya kan? Lepas ya itu opo-opo. Giliran sama Tuhan bilang kok kurang aja. Lo saya minta sama Bapak saya kok. Ya kan? Oh, sesat teologi kemakmuran. Sekarang daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekarang lu baru pada nyanyi semua. Betul nggak? Tapi Tuhan sudah bilang itu sama kita, nyanyikan lagu itu. Lihat nggak? Tuhan yang perintahkan. Yoel 2, Yoel 3, Roh Kudus tercurah. Tapi setelah Roh Kudus tercurah kepada semua generasi, akan terjadi goncangan-goncangan. Sekarang jadi goncangan kayak begini, kita sudah lebih siap Bapak Ibu Saudara. Namanya Pentakosta memang selalu begitu, ada pencurahan Roh Kudus tapi masih ada goncangan. Pentakosta pertama di Yerusalem, pencurahan Roh Kudus luar biasa. Habis itu kota Yerusalem dimusnahkan sama orang Romawi, goncangan. Israel harus diaspora 2000 tahun. Pentakosta kedua di Azusa Street, Los Angeles, Amerika Serikat, tahun 1906 sampai 1909. Pencurahan Roh Kudus luar biasa sampai ke Indonesia juga 1920. Tapi sesudah itu apa? Perang Dunia Pertama, 20 juta orang mati. Sekarang Pentakosta ketiga. Ya kan? Luar biasa, semua pada ngomongin Pentakosta ketiga. Mana goncangannya? Anda pikir sekarang apa yang terjadi? Dan seluruh dunia kan? Perang Dunia Pertama dulu di Eropa, sekarang seluruh dunia. Lihat, Pentakosta pertama dulu hanya untuk orang Yahudi, sekarang seluruh dunia. Lebih besar kan? Bukankah Tuhan sudah ngomong hal ini akan terjadi? Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti ada sesuatu yang luar biasa di balik itu. Beri tepuk tangan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, ya kenapa kita bisa sakit penyakit? Ya, karena memberi celah pada serangan iblis. Udah jangan kompromi sama si bolis, orang Batak. Jangan kompromi sama si iblis itu. Jangan kompromi sama naga tua itu. Ya, naga tua. Jangan bilang si naga tua, nanti marga si naga tersinggung. Itu aja. Ya. Jangan kasih kesempatan sama iblis. Jangan cari celah. Hari-hari ini jalan lurus di dalam Tuhan. Katakan amin. Anak terang jangan gabung sama anak gelap. Ya. Tadi saya juga bilang sama anak-anak muda di ibadah sebelum ini, udah gak usah bilang begini, pastor penasaran aja pengen coba-coba. Kalau udah jelas salah, gak usah coba-coba. Begitu ngeliatin sebuah tempat kelihatannya kok gelap banget ya, cuma ada lampu beberapa, kok musiknya kelihatannya ada kayak bola disco di situ, lalu nadanya jip pajip 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 ding 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 jip pajip pajip. Udah gak usah coba-coba masuk ke sana. Gak bakalan di sana, Pak. Mau lihat siapa tahu di situ ada pujian penyembahan. Gak bakalan ada. Gak bakalan ada nyanyi kaulah segalanya. Gak ada. Ari king king king. Itu ada aja kan. Ya kan? Gak usah. Kalau pengen cari musik yang enak, bawa ke GBIMP. Anda boleh nari, Anda boleh ngangkat jempol, ditambah plus ada hadirat Tuhan. Itu loh. Jangan kasih celah pada iblis ya. Yang keempat, Tuhan mau menyatakan kemuliaan dan maksudnya yang luar biasa. Ya, saya tidak berkata bahwa apa yang terjadi hari-hari ini adalah poin nomor 4. Tapi mari kita jujur sekarang kan bahwa apapun bisa terjadi sakit penyakit, gak tahu dari penyebabnya yang mana. Tapi apapun yang terjadi, kalau hari ini Anda mendengarkan khotbah ini, Anda juga tahu bahwa Tuhan peduli dan memahami kita. Yang ketiga katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan.
Mari kita lanjutkan kisahnya Bapak Ibu Saudara. Ketika akhirnya sudah dibilang sama Tuhan Yesus bahwa Lazarus meninggal, sudah meninggal, barulah Tuhan Yesus menuju Betania. Dan ketika dia menuju Betania, dia bertemu dengan Maria dan Marta, dan ada suatu interaksi yang luar biasa di sana, di mana Tuhan ungkapkan jati dirinya, sifat-sifatnya dia, dan juga respon manusia pada umumnya. Poin yang kedua yang mau saya angkat adalah bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang sangat mengerti dengan baik apa yang kita hadapi dan apa yang kita gumuli. Katakan amin. Ketika Tuhan mencapai Betania, yang pertama kali keluar itu adalah Marta. Dan bagaimana Marta dan Maria meresponi kejadian Lazarus meninggal ini, itu menggambarkan respon kita pada umumnya. Kita akan seperti kayak Marta atau kita kayak Maria. Biasanya kayak begitu. Ketika Marta pertama kali keluar, dia bilang sama Tuhan Yesus begini, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini beberapa hari yang lalu, tentu saudaraku yang laki-laki itu tidak akan meninggal. Yang sangat menarik kemudian, Maria pun juga nanti ketika ketemu, perkataan dia sama juga, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini beberapa hari yang lalu, tentu saudaraku laki-laki itu tidak akan meninggal. Yang bedanya di mana? Ketika Marta bilang seandainya Engkau ada di sini Tuhan, Yesus jawab begini, Marta, kalau kamu percaya padaku, maka hari ini juga saudaramu akan hidup lagi. Jawabannya Marta bilang begini, ya Tuhan, aku percaya dia akan bangkit nanti pada hari penghakiman. Ini kalau pakai bahasa sederhana ya, Yesus bilang ini, no Marta, kamu nggak dengerin saya tadi. Dengarkan baik-baik ya. Kalau kamu percaya, hari ini pun saudaramu akan bangkit, gak perlu tunggu hari penghakiman. Percayakah kau akan hal ini? Marta baru jawab, aku percaya. Wah, Marta ini hebat, dibilang mau ada mujizat, dia bilang hari penghakiman dan yang lain-lain. Ini tipikal mahasiswa Kom 100 yang jago teologi ya kan? Dijawab apa, keluarnya teologi, apa-apa, ya kan? Siapa itu Marta? Marta adalah kita semua yang setiap kali kita menghadapi suatu persoalan atau pergumulan, maka kita mendapatkan penghiburan dari kata-kata. Ya, saya nggak tahu Anda termasuk Marta atau Maria nanti. Kalau saya termasuk Marta. Apa itu ciri-cirinya? Begitu lagi ada masalah kita coba, Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Ayatnya mana Tuhan? Kita coba ingat-ingat lagi khotbah yang sudah pernah kita dengar. Kita buka YouTube cari ada hamba Tuhan yang berkhotbah mengenai hal ini. Kenapa? Kita mencari kata-kata penguatan, kita mencari kata-kata penghiburan, kita mencari alasan, kita mencari jawaban dari kalimat-kalimat. Bapak Ibu Saudara salah nggak punya sikap kayak Marta begini? Tidak, sama sekali tidak. Mana buktinya? Marta mengeluarkan kalimat teologi ya, Yesus juga menjawabnya dengan baik. Yesus memberikan jawaban kepada Marta, Yesus memberikan kalimat-kalimat yang baik, Yesus menunjukkan penghiburan yang dia butuhkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau adalah tipe yang membutuhkan jawaban, engkau yang membutuhkan kalimat-kalimat penguatan, tanya sama Tuhan. Karena kitab Yakobus berkata, engkau yang kekurangan hikmat, artinya nggak tahu mau bikin apa, tanya sama Tuhan. Dia akan memberikan jawaban kepadamu tanpa menghitung-hitung. Yakobus 1 ayat 5. Lihat, Tuhan tahu kita nggak bakalan bisa hidup tanpa solusi. Itulah makanya dia adalah Allah penyembuh, Allah miracle worker, way maker. Dia yang membuat jalan dan mujizat bagi kita pada saat sepertinya sudah tidak ada pengharapan lagi. Yang ngerti katakan amin. Dan ketika kau mencari Tuhan, dia pasti akan memberikan jawaban. Katakan amin. Tapi bagaimana dengan Maria? Nah, Maria ini adalah tipe yang berbeda. Ketika dia datang ketemu Tuhan, Tuhan kalau kau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Belum sempat bercakap-cakap, Maria udah langsung nangis saja. Apa jawaban Tuhan? Apa reaksi Tuhan? Apakah Tuhan bilang, kenapa nangis? Kuat sedikit dong. Enggak begitu di Alkitab. Ketika dilihat bahwa Maria bersedih, Alkitab katakan maka masgyul lah arti Tuhan Yesus. Tahu nggak masgyul itu artinya apa? Bahasa Melayu lama, yang artinya Tuhan pun menjadi sangat-sangat sedih. Dan bahkan mungkin mulai meneteskan air mata. Siapa itu Maria, Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang kalau punya masalah, orang bisa jadi Marta, bisa jadi Maria. Tapi kalau masalahnya sangat berat, Marta pun akhirnya bisa jadi Maria. Apa itu? Ketika persoalan dan sakit penyakit yang kita hadapi begitu berat, begitu membuat kita ini menjadi sangat lemah. Kadang-kadang kita udah gak butuh kata-kata lagi, kita gak butuh penghiburan lagi. Yang kita butuhkan hanyalah kita pengen nangis saja di hadapan Tuhan. Seringkali banyak orang justru gak memahami kalau kita sedang menghadapi situasi seperti itu. Saya banyak menemukan para ayah, para suami di sini yang pergumulannya sebenarnya luar biasa berat.
Tapi dia nggak ungkapkan sama istrinya karena berkata saya harus tegar di hadapan istri dan anak-anak. Padahal dalam hatinya dia pengen menangis. Akhirnya mengeluarkan mobilnya dan nangis di pinggir jalan aja karena nggak tahu lagi mau gimana. Seringkali juga kita mungkin menghadapi pergumulan siapapun kita. Waktu kita ngomong sama teman kita, bukannya penghiburan yang kita dapat, malah nasihat demi nasihat. Waktu kita ngomong sama keluarga, kita lagi mau curhat, malah keluarga menghakimi kita. Kok kamu sampai begitu begini? Kita bilang, kamu tuh nggak paham saya ya. Gua tuh nggak butuh nasihat. Saya hanya butuh kamu pegang tangan saya, kalau perlu nangis sama saya di sini sama-sama. Itu aja. Saya tahu ini proses. Saya tahu ini dari Tuhan. Saya harus lewati lembah kekelaman ini sebelum saya bisa menikmati makanan di hadapan lawan-lawan. Bisa nggak nangis sama saya? Tapi banyak seringkali manusia nggak paham akan hal ini. Tapi dengarkan baik-baik, ada satu pribadi yang paham apa yang kita butuhkan, dan itulah Tuhan Yesus. Dan seringkali kita cuma bisa ngomong, Tuhan, aku butuh Kau di sini. Tuhan, pengen nangis saja. Tuhan nggak marah melihat kita nangis. Tuhan tidak memandang hina hati yang hancur di hadapan kita. Dan beritanya malah Tuhan bersedia nangis sama kita. Tahu kenapa? Karena keinginan hati Tuhan adalah memberikan yang terbaik buat kita. Tapi seringkali dia harus izinkan hal yang tidak enak terjadi. Kenapa? Demi kebaikan kita sendiri. Tetapi itu sebenarnya membuat hatinya pun juga sedih. Karena dia pengen berikan yang terbaik. Tapi dia hanya bisa berkata, hold on, bertahan di situ ya. Tuhan juga nangis. Aku tahu menderita sakit Tuhan. Aku tahu. Makanya aku mati juga dengan cara yang mengerikan, yang paling mengerikan. Sehingga tidak ada manusia yang bisa berkata, saya lebih menderita dari salib. Gak ada yang bisa ngomong itu. Tuhan sudah jalani semuanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jujur di hadapan Tuhan, kaum pria di tempat ini, seringkali kita suka dibilang jangan menangis. Kok laki-laki menangis cengeng? Enggak. Seringkali saya temukan pendidikan di dalam keluarga juga salah. Laki-laki nggak boleh menangis, sebenarnya membuat para pria menjadi sombong. Saya kuat. Udah ngaku aja sama Tuhan, saya nggak kuat Tuhan. Justru ketika kita mengaku kita nggak kuat, maka kasih karunia dan kuasa Tuhan dinyatakan berlimpah-limpah dan nyata bagi kita. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Saya ngomong gini bukan teori Bapak Ibu Saudara. Saya pernah ngalami bagaimana ternyata semua hambar rasanya dan saya hanya bikin menangis di hadapan Tuhan. 2 tahun yang lalu sepupu saya, ya, jadi anak dari tante saya Marga Silitonga, dia menikah dengan pria Nababan Amangburu saya dan dia punya anak perempuan 1. Dan 2 tahun yang lalu setelah dia habis sidang sarjana di ITB, dinyatakan lulus, belum sempat wisuda tapi di luar gedung, di luar pintu dari sidang sarjananya itu dia kolaps, prak. Dan dibawa langsung ke Jakarta dari Bandung. Ternyata apa yang terjadi? Kanker dan tumor yang dikatakan sudah bersih 4 tahun lalu waktu berobat ke Pineng, Malaysia, ternyata muncul lagi. Dan sekarang itu sudah arahnya menekan batang otak. Ini tinggal nunggu hitungan hari. Karena kalau sudah menekan batang otak pasti meninggal dan udah nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Dan yang lebih parah juga, ternyata tumornya itu bergerak bukan saja ke arah dalam, juga ke arah luar. Sehingga sebagian dari tengkorak ini harus dibuka supaya dagingnya bisa agak sedikit keluar. Kalau nggak dia akan mati pusing luar biasa. Udah gak apa, tinggal nunggu waktu. Sudah menunggu waktu. Dan akhirnya dengan sedikit agak memanfaatkan jabatan saya sebagai Wakasubdit pembinaan pool, saya gilir setiap pool yang ada dekat rumah sakit RSPAD Gatot Subroto untuk mengunjungi adik saya dan mendoakan dia di sana. Saya bilang saya minta maaf ya kalau saya sebagai pemimpin ini. Gak apa-apa Pak Kris, kita ngerti kok, kita saling melayani. Terima kasih. Tapi akhirnya meninggal juga. Dan ketika meninggal, karena saya adalah Silitonga yang tertua di keluarga saya ponakan tertua, saya cucu tertua dari perkawinan yang paling tua-tua, maka secara adat adalah tugas saya yang harus mengurus ini semua. Untuk pertama kali dalam sejarah saya harus bawa jenazah adik perempuan saya dari Jakarta ke Medan naik pesawat terbang, nemanin jenazah. Dia di kargo, saya tentu ada di atas. Sampai di Medan, di Kuala Namu, sewa ambulans, bawa ke Medan. Di sana semua keluarga sudah kumpul dan kita serahkan jenazah ini dengan petinya kepada mamanya. Mamanya hanya bisa menangis perahu-perahu. Tante saya itu dia single mother, punya 5 anak, yang 4 perempuan, 1 laki-laki. Yang 1 laki-laki yang paling dewasa, maaf sepupu saya itu idiotes. IQ-nya di bawah 90, nggak bisa buat apa-apa. Dia juga nggak sadar bahwa dia punya adik. Lalu yang meninggal ini justru adalah perempuan yang paling tua, yang sebenarnya menjadi sarjana pertama dalam keluarga ini. Tante saya hanya lulusan SMA, dia hairdresser, dia buka salon di garasi rumahnya, Bapak Ibu Saudara, pinggir jalan. Dan sekarang dia jadi single mother. Kenapa? Suaminya sudah meninggal, dibunuh.
di bagian utara Indonesia, bukan provinsi ini. Anda tentu ngerti maksud saya. Gara-gara dia hanya seorang pendeta, ada martir dalam keluarganya. Lihat, dan sekarang dia membesarkan anaknya sendiri. Ketika jenazahnya tiba, dia cuma teriak, Tuhan, kenapa hal ini terjadi sama kami? Kami salah apa Tuhan? Kami gak pernah absen di gereja. Persepuluhan kami kasih, semua anak-anakku aktif di JC dan Youth. Mereka beribadah di Rayon 4 Medan. Salah kami di mana? Semua keluarga bilang, tenang, jangan begitu, jangan begitu. Kalian ngomong seenaknya aja. Kalian gak tahu apa yang saya hadapi. Kalian gak besarkan lima anak sendirian. Bilang saya gak boleh teriak. Kalau saya mau teriak kenapa? Wah, tenang, jangan begitu. Semua berusaha menenangkan, makin meraung-raung dia. Saya cuma di pojok saja. Saya hanya melihat dari jauh tante saya menangisi jenazah anak perempuannya. Saya diam, tapi dalam hati pendeta yang satu ini teriak yang sama. Tuhan, salah kami di mana? Kok bisa kayak begini Tuhan? Kok bisa kayak begini? Ada apa Tuhan? Saya nggak tahu apa-apa lagi. Malam itu saya cari hotel yang terdekat dengan rumah karena saya tahu besok pasti saya akan diminta ibadah penghiburan. Padahal menurut saya harus yang dihibur. Tapi kan kadang-kadang jemaat atau keluarga nggak pedulikan. Pendeta langsung menghibur. Malah pendetanya perlu dihibur juga. Ya kadang-kadang jangan Anda pikir jadi pendeta mudah loh. Nah, Anda nggak tahu pergumulan. Sampai di hotel saya buka iPad saya ini, saya lihat semua catatan-catatan khotbah penghiburan yang kalau saya lakukan, semua ayat itu hambar di mata saya. Tuhan ini, saya nggak tahu apa-apa lagi. Saya tutup iPad saya pegang di tangan istri saya hanya pengen nangis sayang. Dia bilang, saya juga pengen nangis. Udah kita berdua nangis, Tuhan, aku udah nggak tahu lagi bikin apa Tuhan. Nggak tahu besok ngomong apa, nangis saja. Dan malam hari itu saya bisa merasakan Tuhan hadir di kamar hotel kami dan ikut juga sedih bersama dengan kami. Tetapi di situ saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami apapun situasi yang kami hadapi. Lihat, Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya mengerti kenapa dikatakan indah di mata Tuhan semua orang yang meninggal di dalam Dia. Tahu kenapa? Karena orang yang meninggal di dalam Tuhan, mereka sudah beranjak dari tidak sempurna jadi sempurna. Tuhan tuh senang ketika Dia bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Orang ini udah gak perlu bergumul lagi dengan permasalahan dunia. Dia sudah bersama dengan Tuhan. Kita sedih karena terpisahkan, tapi Tuhan sukacita. Sekarang orang ini bisa dapatkan yang terbaik. Kita di sini masih bergumul dengan daging. Semua yang sudah meninggal di dalam Tuhan, mereka sudah dalam keadaan terbaik. Dan itu menjadi kekuatan kita hari-hari ini, mengetahui semua yang sudah kita kasih bersama dengan Tuhan. Mereka sekarang sudah tidak lagi ada air mata. Mereka sudah tidak lagi bersusah payah. Kita yang di sini masih berjuang karena darah dan daging. Yang ngerti katakan amin. Tapi satu hal yang mau saya katakan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memahami kita. Jangan kita merasa kuat, jangan sombong, enggak. Tuhan bisa berikan jawaban, tapi Dia juga bersedia untuk menangis bersama kita karena mengetahui yang sering kali kita butuhkan adalah Dia bersama dengan kita. Itu saja sudah cukup. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan Tuhan. Poin yang terakhir, saya kasih poinnya dulu, bahwa Tuhan Yesus Dia tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Kisahnya singkatnya ketika Tuhan sudah masyhur, dibilang mana? Gua di tempat Lazarus dimakamkan. Ketika Tuhan katakan buka batunya, mereka bilang sudah bau Tuhan, sudah ini, buka. Dan dibuka. Dan sangat menarik Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kan itu Lazarus sudah mau dibangkitkan. Tetapi kalau kau baca di dalam Alkitab, ini Lazarus mau dibangkitkan, Yesus malah menangis. Kan gak masuk akal. Dia mau ketemu temannya loh, sahabat baik yang usianya kan gembira. Ini enggak, dia nangis. Anda tahu nggak kenapa Yesus menangis? Karena sekarang dia harus melakukan sesuatu yang gak enak sama sahabatnya ini. Yaitu apa? Membawa Lazarus yang sudah sempurna dengan Bapa di sorga, balik lagi ke bumi yang gak sempurna ini. Dan it breaks his heart. Itu menghancurkan hatinya Yesus. Dia pengen berikan yang terbaik, tapi sekarang dia harus lakukan sesuatu yang gak enak sama sahabatnya ini. Kenapa? Untuk meyakinkan Maria dan Marta, untuk meyakinkan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat yang masih mempertanyakan ketuhanan Yesus. Tapi waktu dia bisa membangkitkan Lazarus dari kematian, itu adalah bukti bahwa dia adalah Tuhan. Tapi ini akibatnya gak enak. Lazarus harus dipanggil. Dia menangis. Lazarus keluar. Begitu Lazarus keluar, gak dicatat Lazarus protes. Enggak. Kalau dipanggil keluar pendeta Kris Silitonga, mungkin saya akan protes. Siapa yang panggil saya ini? Tadi udah enak-enak di sorga. Oh, kenapa dipanggil ke sini lagi Tuhan? Emang Indonesia udah beres COVID-19? Belum, masih ada. Ya masih ada. Pilkada masih ada? Nggak masih ada? Masih ada.
Jemaat gimana? Semuanya setia atau enggak? Enggak, masih ada juga yang suka kabur-kabur, ya masih kayak begituan. Tuhan kenapa dipanggil ke sini? Tadi udah main sama opung di atas, sudah ketemu bapak juga, lagi kutak-kutik sepeda nih. Hobi kami bertiga dulu. Kok dipanggil ke sini lagi? Mungkin saya akan protes. Kenapa dibalik lagi dunia yang tidak sempurna ini? Tapi Lazarus tidak protes. Tahu kenapa? Karena saya percaya ketika Lazarus keluar, dia lihat siapa yang manggil saya? Oh, Yesus, my best friend, sahabat terbaik saya. Sahabat terbaik saya ini gak pernah buat keputusan yang buat saya susah. Sahabat yang terbaik saya ini selalu berikan yang terbaik sama saya. Sekarang saya gak ngerti kenapa saya dipanggil lagi ke bumi ini, tapi saya percaya keputusan yang dia buat pasti adalah yang terbaik. Hari ini Yesus, perhatikan baik-baik, dia adalah sahabat. Percaya bahwa dia akan berikan yang terbaik padamu. Ketika Tuhan lakukan sesuatu, izinkan sesuatu, percaya, Tuhan aku gak ngerti, tapi you are my best friend, and my best friend never hurt me. Sahabat saya ini gak pernah melukai hati saya. Keluarga bisa melukai saya, sahabat terbaik saya tidak pernah. Saya percaya kau akan berikan yang terbaik buat saya. Dan kalau Tuhan sudah mau melakukan yang terbaik buat kita, tidak ada yang bisa menghalangi dia. Mau orang bilang badannya sudah busuk, ada batu, Tuhan singkirkan itu semua. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Bagian kita, dan saya tutup, adalah mari kita tetap percaya dan mengucap syukur. Katakan tetap percaya dan mengucap syukur. Tetap percaya dan mengucap syukur. Yesus selalu berkata, percayakan kau, percayakan kau. Kalau percaya, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan mengucap syukur dalam segala sesuatu. Ketika Yesus berhadapan dengan 5.000 orang yang kelaparan dan hanya punya roti dan ikan yang seberapa, dia mengucap syukur. Padahal secara manusia nggak mungkin jumlah ini cukup. Tapi karena dia mengucap syukur, orang-orang itu mengalami pelipat gandaan dari materi yang cuma sedikit. Waktu engkau mengucap syukur, mungkin yang di tanganmu adalah sedikit, tapi urapan pelipat gandaan akan turun kepadamu. Ketika Yesus di hadapan tubuh yang sudah mati itu, dia tetap